Selamat datang kembali di perkuliahan teori resiko 2. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai empirical models. Nah, kalau di chapter sebelumnya itu kita membahas empirical models bagi data-data yang lengkap ya. Nah, sekarang kita akan membahas empirical models untuk data-data yang tidak lengkap, atau dengan kata lain dalam hal ini itu adalah data modified ya. Nah, kemudian kita juga akan melanjutkan pembahasan kita dengan mempelajari sifat-sifat dari estimator atau sifat-sifat dari empirical models yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang apakah estimatornya adalah estimator yang bias atau tak bias, apakah variansinya, dan kemudian kita juga bisa melihat confidence interval dari estimator kita. Dan terakhir kita akan membahas tentang ini kernel distribution estimation ya di bab 12.3 ya. Nah, berikut ini adalah definisi yang bisa dicatat. Nah, yang pertama adalah definisi truncation ya. Nah, jadi ada dua macam truncation. Yang pertama itu adalah truncation from below, artinya truncated atau dipotong, datanya itu dipotong dari bawah gitu ya. Nah, misalkan pembatasnya itu adalah ini D ya. D. Berarti data-data yang kurang dari D itu tidak dicatat, dan data-data yang di atas D dia dicatat secara eksak atau dicatat secara apa adanya. Gitu ya. Nah, berarti dengan kata lain, kalau kita tadinya itu punya 1000 data, tapi ada 100 data yang di bawah D, berarti dengan kata lain data yang kita punya itu cuma ada 900, karena data-data yang di bawah D itu tidak dicatat. Nah, istilah lainnya itu adalah ini ya, left truncated. Nah, kemudian definisi truncation yang kedua yaitu truncation dari atas ya. Nah, biasa batasnya itu disebut dengan U. Nah, kebalikannya dari yang truncated from below. Jadi data-data yang lebih besar dari U itu tidak dicatat, sehingga data-data yang di bawah, tapi yang di bawah U itu dicatat secara eksak atau dicatat secara apa adanya. Nah, istilahnya itu adalah right truncated. Nah, habis definisi truncation, ada juga definisi yang kedua namanya data sensor. Nah, data sensor juga sama, ada dua macam, yaitu sensor dari bawah dan sensor dari atas. Nah, lagi-lagi pembatasnya itu adalah sama, yaitu adalah D dari bawah dan pembatasnya U dari atas. Itu batasannya. Nah, bedanya dengan truncation itu adalah kalau data yang disensor itu data-data yang kurang dari D itu disensor sehingga dicatat sama dengan D. Jadi terus data-data yang lebih besar dari D dia dicatat ya apa adanya gitu ya. Jadi jumlah datanya itu tidak berkurang. Jadi kalau total data ada 1000 dan ada 100 data yang kurang dari D, berarti data yang dimiliki oleh si perusahaan asuransi itu ya tetap 1000 ya. Cuman data-data yang kurang dari D itu tidak dicatat secara eksak, tapi dicatat sebagai D. Begitu pula dengan sensor from above ya. Jadi data-data yang lebih besar dari U itu dicatat sama dengan U gitu ya. Walaupun datanya itu jauh lebih besar dari U, tapi kita di perusahaan asuransi menerimanya itu sebagai U. Nah, sementara data-data yang kurang dari U itu dicatat apa adanya. Nah, jika datanya itu disensor from below, istilahnya itu adalah left censored. Sementara jika data-data itu censored from above, namanya right censored. Nah, pada data-data asuransi yang sering kita dapatkan itu adalah right censored ya. Dan left truncated. Ya, jadi ini pasangan yang akan kita selalu bahas ketika berbicara tentang data. Gitu ya. Kenapa left truncated lebih sering dibicarakan? Karena ada masalah deductible gitu ya. Jadi ketika si perusahaan asuransi itu menerapkan deductible, maka data-data yang di bawah D si customer nggak akan klaim gitu ya. Karena seandainya dia klaim, dia tidak dibayar oleh si perusahaan asuransi ya. Jadi percuma gitu. Jadi si perusahaan asuransi tentu saja tidak akan menerima data-data tersebut. Sementara kalau yang right censored itu karena ada si perusahaan asuransi itu menerapkan apa yang disebut dengan policy limit gitu ya. Jadi data-data yang di atas U ya. Jadi kalau data-data sudah terlalu besar gitu, si perusahaan asuransi tidak lagi mau menanggung, maka dia hanya membayar sebesar U gitu ya. Walaupun
jumlah klaimnya itu di atas U, tapi si perusahaan asuransi hanya membayar sebesar U. Oleh karena itu data-data yang dimiliki oleh si perusahaan asuransi, walaupun jumlah klaimnya di atas U, tapi dianggap sebagai U. Nah, oleh karena itu data-data yang ada di perusahaan asuransi itu antara left truncated atau right censored. Nah, jadi ketika ada data yang dikatakan truncated itu udah pasti left truncated, dan ketika ada data yang disensor itu udah pasti right censored. Nah, semoga cukup jelas ya keempat definisi yang baru saja saya jelaskan. Selanjutnya pandang contoh data berikut. Nah, ini adalah contoh data D1 ya. D1 ya, data D1 yang kita selalu pakai. Silakan Anda lihat kembali di video sebelumnya jika lupa. Namun ini adalah 30 data ya. Nah, sebenarnya ketika kita membuat estimasi Nelson-Allen atau estimasi empirik dari data ini tuh kita tidak mempertimbangkan kolom ini, kolom time of surrender ya, ini kolom ini nih ya. Karena jika kita mempertimbangkan ini, maka ada beberapa data itu yang tidak bisa kita pakai gitu ya. Contohnya yang nomor polis nomor 2 ya, contohnya polis nomor 2 ini walaupun dia meninggalnya di 4,8, harusnya ini tidak kita perhitungkan karena sebenarnya di waktu 0,5 dia tuh sudah keluar dari asuransi ya. Nah, begitu pula dengan yang data kelima ya. Ini sudah keluar di 1,8, jadi sebenarnya 3,1 itu tidak bisa kita catat ya, karena dia sudah keluar dari perusahaan asuransi. Nah, oleh karena itu ini adalah data disebut dengan data modified. Begitu pula dengan perhitungan RI yang kita R1, R2 dan seterusnya itu tidak bisa lagi pakai formula yang kemarin ya, yang di bab sebelumnya, karena di formula yang sebelumnya itu perhitungan RI-nya itu sama sekali tidak memperhitungkan kolom ini, kolom time of surrender. Jadi ketika R1 sebagai contoh, R1 itu adalah reset untuk Y1 ya. Y1 itu kan di 0,8, jadi semua data ya, semua orang yang bisa meninggal setelah 0,8 itu nggak 30 ya. Sebenarnya ada lebih kurang dari 30 karena ada beberapa yang sudah keluar dari asuransi ya. Jadi oleh karena itu perhitungan R1, R2 kita itu tidak bisa kita pakai gitu ya. Nah, ini adalah contoh contoh data-data yang disensor ya, yang disensor. Habis ini ada contoh data-data yang di truncate ya. Nah, ini adalah dataset D2 ya. Nah, di mana 10 set data tambahan ini tidak mulai dari 0. Nah, oleh karena ini termasuk data yang di truncate ya, karena data-data sebelum waktu tersebut itu tidak dicatat oleh si perusahaan asuransi ya. Nah, jadi contohnya data 31 ya. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi nih di sebelum 0,3 ya. Nah, begitu pula dengan data 32 dan sampai 40 kita tidak tahu nih apa yang terjadi di sebelum 3,9 ya. Karena si perusahaan asuransi hanya menerimanya mulai dari 3,9. Oleh karena itu ini adalah data modified. Nah, untuk itu kita akan mendefinisikan ulang RI dan SI yang pernah kita bahas di bab sebelumnya, di mana RI dan SI itu akan kita pakai untuk menjadi estimator Nelson-Allen, dan satu lagi akan kita bahas sekarang yaitu estimator Kaplan-Meier.